Menghormati firman Allah, karena firman Allah itu adalah suara Allah sendiri. Di saat kita mendengarkan firman Allah, kita tetap fokus sehingga ibadah ini tidak percuma. Amin. Puji nama Tuhan. Kita mulai dengan Amsal 4 ayat 23 sampai dengan ayat 27 ayat terakhir. Kita baca bersama, hitungan ketiga kita mulai. Kita baca mulai dari perikopnya ya. 3, 2, 1. Nasihat untuk mencari hikmat. Sama-sama ya. Dengarkanlah hai anak-anak. Amsal 4 ayat 23. Mohon maaf, ayat 23 ya. Di mana perikopnya itu nasihat untuk mencari hikmat. Kita lanjut dengan ayat 23. 3, 2, 1. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Buanglah mulut serong daripadamu dan jauhkanlah bibir yang dolak-dalik daripadamu. Biarlah matamu memandang terus ke depan dan tatapan matamu tetap ke muka. Tempuhlah jalan yang rata dan hendalah tetap segala jalanmu. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Jauhkanlah kakimu dari kejahatan. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk ya. Shalom Elohim. Puji Tuhan, selamat beribadah, selamat melayani pekerjaan Tuhan ya. Sekalipun tadi pimpinan yang memimpin pujian ini masih belajar, tidak mengapa. Ya, generasi muda kita harus bangkitkan ya. Karena ibu ini sudah setengah abad lebih usianya. Jadi ibu senang kalau ada generasi muda yang meneruskan pekerjaan Tuhan. Amin. Nah, sekalipun udah usia tua, tapi kita harus memiliki semangat. Ya, semangat untuk selalu maju di dalam Tuhan. Amin. Karunia, talenta, visi dan misi yang Allah berikan kepada kita, mari kita kembangkan semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari kita merapatkan barisan, kita saling melengkapi, saling kita mendoakan, saling unity ya. Kita saling menguatkan satu dengan yang lain, bahkan saling menasehati. Ada amin? Nah, bukan untuk saling menjatuhkan, tapi saling membantu, saling mengingatkan, saling menasihati. Di dalam tubuh Kristus ya, sekalipun berbeda anggota tubuh Kristus, berbeda karunia, tapi selama kita hidup di dunia ini, kita saling melengkapi untuk pekerjaan Tuhan selama ada di dunia ini. Amin, puji Tuhan. Semua yang ada di KM Lambelu ini ya, sekalipun tidak banyak yang hadir untuk ibadah, tapi saya sangat senang ya. Kenapa? Karena ada kerinduan besar untuk beribadah, walaupun hanya sedikit yang hadir ya. Karena Tuhan melihat hati kita, di mana kita ada serius dengan Tuhan, Tuhan pun serius dengan kita. Amin. Jadi yang belum bisa hadir untuk berikutnya lagi, mengajak untuk teman-teman untuk bisa hadir dalam ibadah berikutnya, sekalipun mungkin saya tidak memimpin ibadah, tapi Tuhan mengingatkan supaya kita semua selama kita hidup, mari utamakan pekerjaan Tuhan. Ada amin. Ya, libatkan diri untuk ibadah, libatkan diri untuk ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan. Ada amin ya. Puji nama Tuhan ya. Firman Allah di siang sore hari ini berbicara mengenai jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Nah, saya beri tema firman Allah di siang sore hari ini, yaitu mengenai sikap hati sebagai hamba Allah atau hamba kebenaran. Ada amin ya. Mungkin Bapak Ibu bertanya, apa yang dimaksud dengan sikap hati sebagai hamba Allah atau hamba kebenaran ya? Hamba Allah memiliki dua ya. Memiliki dua. Yang dimaksud dengan hamba Allah yaitu orang yang percaya kepada Allah kita di dalam Yesus Kristus. Ada yang melakukan dan ada yang tidak melakukan. Yaitu orang yang percaya kepada Allah kita di dalam Yesus memiliki dua, yaitu dua di mana ada yang melakukan firman dan ada yang tidak melakukan firman. Masing-masing mungkin tahu ya, mengoreksi diri sendiri. Hanya Tuhan yang melihat siapa dan Tuhan tahu siapa orang-orangnya. Kalau saya sebagai pelayan Tuhan, saya tidak bisa menghakimi ya, tapi hanya Allah yang menilai. Amin. Karena Allah tahu hati kita, perbuatan kita sehari-hari. Amin ya. Nah, yang dimaksud juga dengan hamba kebenaran, mungkin bertanya, apa itu Bu hamba kebenaran? Yaitu hamba kebenaran, yaitu orang yang melakukan kebenaran firman Allah. Dan hanya Allah sendiri yang menilai hati, dan Allah sendiri yang menilai
sikap, perbuatan, karakter kita setiap hari. Karena di firman Allah katakan, dari buahnya lah kita akan melihat apakah kita ini berasal dari Allah di dalam Yesus Kristus atau tidak. Betul tidak? Dari karakter, sikap, tingkah laku kita. Amin. Dari buahnya lah kita akan Allah menilai. Ya, manusia mungkin salah menilai, tapi Allah tidak pernah salah menilai. Betul? Amin ya. Nah, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi di sini Allah mengingatkan kita untuk kita menjaga-jaga hati, ya. Bagaimana kita menjaga hati kita ya dalam 1 kali 24 jam? Bisa nggak kita jaga? Pastinya bisa ya. Ya, bisa ya. Hanya diri sendiri yang bisa mengontrol ya. Karena kalau kita sendiri tidak bisa mengontrol, terus bagaimana dengan Tuhan kita? Apakah nanti Tuhan yang mengontrol terus? Ya kan, tentunya kita juga bisa mengontrol, yaitu dengan mengintrospeksi diri setiap hari apa yang kita lakukan. Betul tidak? Dan hanya Allah yang menilai. Entah itu nilai 70 kah, atau 80, atau 100, hanya Allah yang menilai. Amin. Nah, kita kembali lagi kepada ayat 24, yaitu buanglah mulut serong daripadamu dan jauhkanlah bibir yang dolak-dalik daripadamu. Di sini Allah katakan buanglah mulut serong daripadamu. Nah, artinya Allah mengingatkan kita supaya hati-hati dalam berkata-kata. Betul tidak? Ya, seringkali kita bercanda kelewatan, mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan hati Tuhan. Mungkin sesama kita mungkin senang dengarnya, ya, tapi Allah tidak suka. Betul nggak? Pernah nggak kita alami? Pasti pernah, betul nggak? Ya, ya, begitu juga. Kita seringkali mengeluarkan kata-kata mungkin bercanda, tapi orang lain sudah sakit hati. Betul tidak? Kita kan tidak tahu, ya kan? Tapi orang yang sekitar kita menilai kita. Dan terlebih kepada Allah kita yang menilai kita di setiap kata kalimat. Ya, saya rasa di sini juga tidak ada yang mengeluarkan kata-kata yang kata-kata sia-sia, ya, seperti Ragunan yang ada di Jakarta. Itu kan ada nama jenis binatang yang ada ya. Ya, saya rasa juga di KM Lambelu ini tidak ada ya. Ya, betul tidak? Dalam satu tim staf pegawai yang ada, tidak ada yang seperti itu. Entah dia bercanda ataupun dalam pekerjaan mungkin tidak ada yang mengeluarkan kata-kata seperti sia-sia gitu ya. Karena Allah tidak menginginkan untuk kita mengeluarkan kata sia-sia. Nah, lagi pula Allah juga tidak menginginkan kita mengeluarkan perkataan yang dusta, caci maki. Mari kita buka di Kolose 3 ayat 5 ya. Kolose 3 ayat 5 di situ Allah katakan, matikanlah hawa nafsu. Ya. Kolose 3 ayat 5 perikopnya yaitu manusia baru. Dan lanjut situ Allah berkata, matikanlah hawa nafsu duniawi. Maksudnya matikanlah hawa nafsu duniawi yaitu ya perzinaan, percabulan, caci maki, kata kotor, dusta, saling mendustai, fitnah, dendam, ya. Segala bentuk kejahatan yang seringkali dilakukan oleh manusia umumnya, ya. Nah, saya percaya di KM Lambelu tidak ada seperti itu. Amin. Ya. Karena semua adalah hamba-hamba kebenaran. Kita perkatakan positif sehingga itu terjadi. Amin. Dan benar memang terjadi, ya. Nah, Allah mengingatkan kita untuk menjaga mulut kita. Karena kalau kita tidak menjaga mulut kita, mulut ini seenaknya bicara. Betul tidak? Seenaknya membuat janji. Janji palsu. Janji benar. Kadang tidak ditepati. Diingkari. Tapi Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Amin. Sekalipun manusia seringkali mengingkari janji. Lewat perkataan kita. Betul enggak? Ya. Berapa banyak dosa yang kita lakukan dengan perkataan. Lidah adalah anggota tubuh kita yang paling kecil, ya, yang membuat hati orang menjadi sakit hati dan kecewa. Oleh karena lidah adalah anggota tubuh yang paling kecil, yang kita tidak bisa kuasai lidah kita, sehingga membuat orang lain hati menjadi sakit. Betul tidak? Berapa banyak yang kita lakukan dosa dari perkataan lidah ini? Hanya Tuhan yang menghitung, ya. Kita tidak bisa menghitung berapa banyak. Tapi kembali lagi setiap hari Allah mengingatkan kita supaya kita setiap hari mengintrospeksi diri dengan segala sikap, hati, perkataan kita.
lidah kita terutama, ya kita mengontrol gitu ya, supaya tidak ada jatuh korban, bahkan tidak ada orang lain yang sakit hati oleh karena mulut kita ini sembarangan bicara. Saya percaya di KM Lambelu ini tidak ada ya sembarangan bicara, tidak ada. Ya, saya percaya semakin diberkati Tuhan ya, hamba-hamba Tuhan yang ada di KM Lambelu ini ya, sekalipun Kristen, non-Kristen, ya semua adalah hamba Allah. Kenapa saya katakan hamba Allah? Karena kita semua adalah ciptaan Allah. Kita kembali kepada Kejadian 1 ayat 26 ya. Di situ berbicara mengenai Allah. Pada mulanya Allah berfirman, yaitu bumi, langit, cakrawala, semua adalah ciptaan Allah. Begitu juga ayat 26, Allah katakan, Allah menciptakan manusia ya yang mulia, yaitu di ayat 26 di mana Kejadian 1 ya, hari ke-6 ya, yaitu Kejadian 1 ayat 26, hari ke-6 Allah menciptakan manusia ya. Jadi kita semua ciptaan Allah yang mulia di kolong langit ini, sekalipun kita berbeda merek agama dan gereja, kita ini adalah hamba Allah. Yang Allah mengingatkan kita supaya kita semua menjadi hamba kebenaran, yaitu melakukan perintahnya. Amin. Saya yakin percaya semua juga pasti melakukan perintahnya. Amin. Ya. Puji Tuhan, lanjut lagi kita mulai di sini, yaitu mengenai biarlah matamu memandang terus ke depan dan tatapan matamu ke muka. Ya. Biarlah matamu memandang terus ke depan dan tatapan matamu ke muka. Ya. Pernah nggak mata kita ini salah melihat? Pernah nggak? Pernah. Ya, mungkin siapa di sini yang sudah menikah? Saya mau bertanya dulu. Sudah ada yang menikah di sini? Ya, pernah saya salah melihat? Firman Allah katakan apa? Belum melakukan, melihat saja sudah dosa. Belum berbuat saja sudah dosa. Belum melakukan zina aja sudah berdosa. Dan kenapa Allah mau supaya kita tidak melakukan hal seperti itu lagi? Alias orang Manado katakan jangan mata keranjang. Jadi siapapun kita, baik itu pria dan wanita, hambaku laki-laki dan hambaku perempuan, huruf besar yaitu Allah ya, hamba Allah ya, laki-laki dan perempuan. Allah mengingatkan kita supaya kita harus menguasai mata kita. Bagaimana cara untuk kita menguasai mata kita? Tentunya kita hati-hati dalam hal melihat ya, supaya mata yang kita gunakan ini ya tidak disalahgunakan, ya kan, sehingga mengakibatkan dosa, betul nggak? Sebelum berbuat, misalkan saya beri contoh kecil, milik orang HP ketinggalan, ya di sini contoh, karena ini kan ruangan ibadah di KM Lambelu ya. Nah, terus nggak ada yang melihat, rupanya bagus HP-nya itu, mereknya bagus and mahal gitu kan, nggak ada yang lihat kok, nggak ada yang tahu. Ya udah, ya. Berarti yang udah itu berarti apa? Maksudnya yang udah. Nah, diambil. Yang menjawab sendiri ya. Tapi ya ini pertanyaan saya. Nah, Allah mengingatkan kita, dilihat dan tidak dilihat, kalau itu bukan milik kita, tentunya jangan kita ambil dan jangan kita miliki. Itu contoh kecil ya. Begitu juga istri orang atau suami orang. Kita suka ya. Kita suka. Melihat saja sudah tertarik. Bagaimana sudah mulai memikirkan bagaimana ya saya mau jalan dengan dia. Dia nggak suka sama aku. Seandainya dia istri aku atau suami aku. Nah, ini kan juga sudah memasuk dalam pikiran yang negatif, ya kan? Ya, kebiasaan ini ya bukan saya mengecilkan pria, tapi itu umumnya, ya. Pria itu kekalahan dari mata, ya. Dari mata turun ke hati, dari hati naik ke pikiran. Pikiran memerintahkan kepada mulut kita untuk menyampaikan, aku cinta padamu, I love you. Dan merintahkan kepada kaki dan tangan berjalan. Ayo kita pergi ke mall, jalan-jalan. Yuk kita ke camping atau kemana kita jalan-jalan. Sumpeknya kita kerja terus di kapal. Capek, boring gitu. Ya iya kan katanya begitu ya. Ini contoh. Terus akhirnya kita pergi tanpa istri atau suami tidak tahu. Kira-kira apa yang akan terjadi? Ya, di antara berdua ini. Yang menyaksikan siapa?
setan. Yang menyaksikan yaitu orang ketiga, yaitu si iblis setan. Kalau orang Batak bilang itu si bolis katanya. Ya, jadi kita ini harus bisa kita menjaga ya mata kita ini, supaya mata kita ini tidak salah digunakan ya. Jadi supaya kita bisa menguasai mata kita ya, terutama ya. Nah, dilanjut di sini ayat 26 sini, tempuhlah jalan yang rata dan hendaklah tetap segala jalanmu. Tempuhlah jalan yang rata. Saya beri contoh ya. Kalau orang saya beri contoh, misalkan macet ya. Kebanyakan orang mau begini, di jalan tol aja deh biar cepat. Betul nggak? Pernah merasakan nggak itu? Soalnya kejar waktu, jangan terlambat nanti atasanku marah. Iya kan? Biasanya begitu ya. Nah, itu memang usaha ya untuk tempuh jalan yang rata. Tapi seringkali kita begini, tapi kenapa ya aku mau masuk tol, kenapa nggak jadi gitu? Nah, karena macet di tol, nggak jadi deh. Iya kan? Menurut hati kita, kita mau ikut jalan tol supaya menghindar macet, supaya tidak terlambat di kantor, supaya tidak dimarahin oleh atasan. Nah, itu menurut rencana kita. Tapi begitu kita masuk tol, itu di jalan tol itu padat. Sampai akhirnya gak bisa bergerak. Bagaimana cara? Mau mundur gak bisa. Gak jadi deh, lihat dari jauh. Ya udah penuh, gak jadi deh, muter cari jalan pintas. Nah, ada kalanya kita menerima proses dari Tuhan. Ya, dimana di saat kita mau melangkah, seringkali kita memakai kehendak sendiri, bukan kehendak Allah. Betul tidak? Ya, manusia ini memiliki dua kehendak. Ya, kehendak diri sendiri, membela diri sendiri, dan kehendak Allah. Manusia memiliki hikmat dua, yaitu hikmat diri sendiri dan hikmat Allah. Nah, hikmat diri sendiri mengatur diri sendiri tanpa pimpinan Roh Kudus, Roh Allah. Betul enggak? Sehingga salah melangkah, salah mengambil keputusan, salah mengambil pasangan. Ternyata bukan itu jodoh yang Tuhan berikan. Kita tetap niat kejar. Akhirnya rumah tangga jadi kacau balau. Ya. Yang artinya Allah mau supaya ya rumah tangga yang Allah sudah berkati, sudah memiliki anak, sudah memiliki cucu, ya, bahkan cece ya, uruslah rumah tangga itu, karena Allah yang memberkati rumah tangga itu. Ada amin? Susah dan senang di dalam rumah tangga itulah resiko. Ada hujan, ada panas, ada hujan, ada kering, ya. Itu yang kita alami dan kita harus tetap mengucap syukur senantiasa. Kita harus mengendalikan diri kita di saat kita mengalami ujian. Betul nggak? Ujian Allah luaskan terjadi itu supaya kita bisa menahan diri. Ya, di Galatia 5, 22 dan 23 firman Allah katakan di situ, penguasaan diri adalah mahkota yang paling mahal dari setiap mahkota yang ada. Yaitu kita menguasai diri kita di saat kita menerima ujian dari Allah. Ya, jangan sampai mengatakan seperti ini. Ujian tapi nggak ada yang lihat, nggak ada yang tahu, nggak apa-apa, coba-coba dikit. Nah, firman Allah katakan jangan mencobai Allah, karena Allah tidak mau dicobai, ya. Allah tidak mau dipermainkan. Oleh sebab itu kita jangan permainkan Allah di saat kita mengalami ujian. Contoh seperti saat mata kita melihat, istri orang itu cantik, putih, mulus, walaupun anak udah 2 ya. Tapi kok cantik, dia kok mulus ya, kok tetap aja cantik gitu. Apalagi dia punya uang banyak gitu ya, punya rumah di mana-mana, punya harta di mana-mana. Nah, akhirnya mulai pikiran itu dan hati ini mulai bergejolak. Ya, mulai mengingini, mulai mau mencintai, padahal cinta buta. Betul tidak? Salah melangkah, ambil keputusan, itu adalah fatal. Betul? Nah, jadi Allah mau supaya kita memakai kehendak Allah. Amin ya. Kita lanjut lagi dengan 27. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, jauhkanlah kakimu dari kejahatan. Ya. Seperti contoh tadi juga, janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, jauhlah kakimu dari kejahatan. Kalau Allah perintahkan jalan di sebelah kanan, karena saya bosen, boring, ya udahlah, ngapain gua mau ibadah? Enggak deh, malas, capek, gua udah capek kerja, udahlah, buang-buang waktu mau ibadah. Betul nggak? Pernah alami nggak itu? Orang jujur disayang Tuhan. Siapa di sini pernah mengalami?
Pernah. Tuhan Yesus memberkati ya. Orang jujur pasti disayang Tuhan. Kita semua ya, kita saling memperbaiki diri, baik pun saya dan kita semua yang hadir. Mari kita sama-sama berjuang untuk memperbaiki diri kita supaya lebih baik lagi ke depan. Amin. Sehingga Allah akan memberkati hidup kita. Firman Allah katakan di Ulangan 28, jika engkau mendengar suara Tuhan Allahmu baik-baik, diberkatilah. Masuk keluar, diberkatilah. Anak cucumu, mantumu, keluarga besarmu diberkati, ternakmu diberkati, adonanmu diberkati, kandunganmu diberkati, apa yang dikerjakan dilakukan dengan ciri payah kita diberkati oleh Allah kita. Amin. Yeremia 17 ayat 5 dan sampai 7 situ berkata, terkutuklah bagi orang mengandalkan kekuatan diri sendiri, dan diberkatilah orang yang mengandalkan Allah di dalam Yesus Kristus. Diberkatilah orang mengandalkan Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Jadi pertama yang Allah inginkan dalam kehidupan kita, berapa yang Allah inginkan dalam kehidupan kita yang harus kita kerjakan? Ya, ada berapa hal di sini? Ya, ada 4. Pertama apa? Hati. Kedua? Nah, mulut. 2 ya. Ketiga? Mata. Keempat? Jalan. Jadi, puji Tuhan, mari sama-sama kita berjuang, kita memperbaiki diri untuk kita melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita, yaitu ada 4 hal di sini ya. Jadi, selamat menjalani perintah Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, biar firman Tuhan di sore hari ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita tunduk kepala, kita akan memuji Tuhan untuk kita menutup firman Allah di sore hari ini. Kita angkat pujian yang berkata, Bapa, Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik. Kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa,